Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, hidup di dalam Tuhan ini luar biasa ya. Kalau kita hidup beriman ini juga luar biasa. Apalagi memiliki iman yang benar ya. Seperti di dalam Ibrani pasal 11 ini semua membicarakan tentang iman dan contoh-contoh iman ya. Dan contohnya sekarang Abraham. Dia katakan demikian ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Karena iman, ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing, dan di situ ia tinggal di kemah ya dengan Ishak dan Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Ya, saudara-saudara ya. Ini bacanya kurang terang ya, agak tersendat-sendat. Nah, saudara-saudara, karena iman, saudara benar ya, pada waktu kami di sekolah minggu juga berdiskusi. Memangnya mau kalau kita disuruh kemana, kita nggak tahu tempatnya seperti apa, lalu pokoknya disuruh. Tapi kalau di dalam Alkitab diberitahu waktu Abraham dipanggil, disuruh pergi, dia pergi ya. Dan memang tidak dicatat. Kalau Alkitab segala sesuatu dicatat, katanya tidak cukup ya, sampai seluruh langit buat tulisan tidak cukup. Namun di situ kita hanya juga dengan iman ya, kita percaya pada waktu dia dipanggil Tuhan, disuruh pergi, dia pergi ya. Dan tidak ada banyak pertanyaan, bahkan dia tidak tahu di mana. Lalu orang-orang itu di dalam sekolah minggu bertanya juga. Nah, seperti Ibu Susi ini, kalau zaman sekarang ya, Ibu Susi dan keluarga ya, dengan Pak Edi itu, wah, kalau disuruh Tuhan pergi, tanya-tanya enggak? Ya, sebelumnya kami tanya-tanya juga ya, pada waktu kami dari Semarang kami pindah ke Bandung, dari Bandung kami pindah ke Jakarta, dari Jakarta kami pindah lagi ke Sukabumi, lalu balik lagi ke Semarang, lalu ditugaskan belajar pergi ke Hong Kong, dari Hong Kong kembali lagi ke Semarang, dari Semarang kami tugas belajar lagi ke Amerika, dari Amerika kembali lagi ke Semarang. Waduh, pergi-pergi terus, tanya-tanya enggak? Sebetulnya ya memang suami saya mau pergi ya, almarhum Pak Edi mau ditugaskan kemana saja asal bersama keluarga ya. Jadi kami menyertai ya, kami semuanya sepertinya memang kami hanya beriman aja ya, sampai kami pada waktu tinggal di Hong Kong itu rumahnya kecil sekali ya, rumahnya kecil sekali, tapi ya kami enjoy saja karena itu sudah dikirim oleh Tuhan untuk kami pergi ke sana. Dan kemana saja ya, mungkin itu sebabnya Tuhan memilih, mungkin Tuhan juga memilih orang yang ya rela, orang yang mau. Jadi khusus ya, Abraham ini dipilih. Mengapa Abraham? Karena Abraham dia nurut ya. Memang pada mula-mulanya dia juga lucu ya komplainnya, kalau saudara baca dalam Kejadian itu. Pada waktu dia disuruh pergi, lalu Tuhan menjanjikan bahwa nanti dia diberkati, namanya masyhur, dan dia menjadi banyak nantinya ya. Dia menjadi suatu bangsa yang besar, dia menjadi berkat bagi seluruh kaum di dunia ini. Nah, pada waktu itu Abraham dia bilang, Tuhan katanya saya akan menjadi bangsa besar, anak aja gak punya. Ini saya banyak harta, banyak semuanya, paling kan nanti untuk Eliezer itu hambanya ya. Paling kan harta saya wariskan ke dia. Anak aja nggak punya, waktu itu dia sudah 75 tahun belum punya anak, kok dibilang menjadi bangsa yang besar, bagaimana?
Ya, memang ada juga pertanyaan, ya. Namun dalam yang dicatat dalam Alkitab, dia nurut aja, dia pergi ke sini ke sana, ya. Apa banyak hal yang terjadi. Saudara harus membaca dari kitab Kejadian, ya. Indah saudara-saudara baca ceritanya, itu menarik sekali, ya. Dan saudara nanti tahu bagaimana orang hidup dari iman itu. Dan memang seperti ayat 6 itu mengatakan orang yang percaya dia mendapat upahnya. Ya, jadi Abraham itu memang akhirnya yang ahli warisnya itu adalah Ishak. Nah, Ishak punya anak Yakub, punya anak Yakub dan Esau. Yakub yang dipilih untuk mempunyai anak lagi sampai 12 anaknya dan kemudian makin banyak, ya. Nah, saudara-saudara, memang ada orang yang memang dipanggil khusus. Ada orang yang mengapa di tengah jalan ada yang nggak jadi gitu ya, atau lalu jatuh, tidak bisa melanjutkan pelayanan. Ya, kalau kita beriman, kita ikut saja apa yang Tuhan mau kita lakukan. Memang ya, sudah akhirnya juga saya merasakan ya, upah Tuhan itu luar biasa. Dari mulai tidak punya apa-apa, nah pada akhir hidupnya Tuhan juga masih memberkati. Semua anak-anak sudah berkeluarga, tetap melayani Tuhan dengan kapasitas mereka masing-masing. Yang seorang memang juga Tuhan minta dia full time, ya. Saudara percaya saja kepada Tuhan. Kalau saudara punya anak diminta oleh Tuhan untuk melayani sepenuh hati, serahkan. Ya, karena melayani Tuhan itu indah, upahnya luar biasa, ya. Jadi banyak orang bertanya pada saya, kok saya berani ke sana ke sini? Ya karena beriman, ya. Tuhan pasti menyertai dan Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Seperti Abraham dan keturunannya, ya. Demikian saudara-saudara, saya harap saudara beriman dengan sungguh-sungguh dan berani mengambil keputusan, melaksanakan perintah Tuhan. Kalau di hati saudara ada beban, lakukan, jangan takut. Tuhan itu pemilik isi alam semesta ini. Ya, kalau kita melayani Dia, upahmu besar di surga dan juga di dunia loh ada upahnya, ya. Demikian, mari kita berdoa dan minta supaya punya iman yang seperti Abraham. Tuhan, kami bersyukur karena teladan dari firman-Mu kami ditunjukkan karena iman, ya Tuhan, sehingga kami beroleh berkat dari Abraham yang sudah menurut kepada Tuhan. Umat manusia di dunia ini diberkati dengan percaya pada Tuhan dan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan atas janji-janji-Mu. Kami percaya penuh, kami percaya dan kami mau melaksanakan. Biarlah iman kami dapat menjadi teladan dan orang-orang yang merenungkan firman-Mu ini diberi keberanian untuk mengambil keputusan, melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati, menyertai saudara dan saudara berani hidup karena iman, demi iman. Sampai jumpa pula, Tuhan berkati. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.